Apel peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022 di halaman kantor Kecamatan Tanggung Gunung segera dimulai dengan tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Pejabat-pejabat apel. Pembina apel Bapak AKP Kasyanto SH, Kapolsek Tanggung Gunung. Cadangan pembina apel Bapak Kapten CHB Suprihanto dan Ramil 0807-18. Perwira apel Bapak Darto Banser Tanggung Gunung. Cadangan perwira apel Bapak Amiruddin Hashim, Ketua IPNU Tanggung Gunung. Komandan apel Bapak Sugeng Trihartono SH, Banser Tanggung Gunung. Ajudan Bapak Happy Sugiharto SH, anggota Polsek Tanggung Gunung. Cadangan komandan apel Bapak Fajrul Mustafa, Banser Tanggung Gunung. Komandan Pleton, Banser Tanggung Gunung. Perwira keamanan Bapak Marioto Esos, Kasih Terantip Kecamatan Tanggung Gunung. Pembaca doa Bapak Kiai Jamaluddin Roy Surya MWCNU Tanggung Gunung. Pembaca resolusi jihad Bapak Jauhari Sultan SSY, Ketua PAC Ansor Tanggung Gunung. Pembaca ikrar santri Bapak Edi Purniawan Esos, Staf Kecamatan Tanggung Gunung. Pembawa acara Anis Rofika Rahmawati Esos, Staf Kecamatan Tanggung Gunung. Persiapan apel. Komandan apel memasuki tempat apel. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Ya. Tegak. Ya. Laporan komandan apel. Lapor. Apel peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi
Pembacaan resolusi jihad dan ikrar santri. Lapor. Pembaca resolusi jihad dan ikrar santri siap. Kerjakan. Kerjakan. Resolusi jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah atau Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat a. bahwa oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan, agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Berpendapat bahwa untuk menolak bahaya penjajahan itu tidak mungkin dengan jalan pembicaraan saja, yaitu 1. berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain atau yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, atau bagi orang yang berada dalam jarak 94 km dan tempat masuk kedudukan musuh. 2. bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu fardu kifayah atau yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. 3. apabila kekuatan dalam nomor 1 belum dapat mengalahkan musuh, maka orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran 94 km wajib berperang juga membantu nomor 1 sehingga musuh kalah. 4. kaki tangan musuh adalah memecah kebulatan tekad dan kehendak rakyat dan harus dibinasakan menurut hukum Islam serta hadis riwayat Muslim. Surabaya, 22 Oktober 1945. Hub Dastur Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri diikuti seluruh peserta apel. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Kami santri. Kami santri. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. Berikrar. 1.
ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. 2. Bertanah air satu, Bertanah air satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. tahun 1945. Berkebudayaan satu, Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. 3. Selalu bersedia dan siap siaga Selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, mempertahankan kesatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian abadi. perdamaian abadi. 4. 4. Ikut berperan aktif Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. yang berkeadilan. 5. 5. Pantang menyerah dan putus asa, Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama dan merongrong Pancasila. La haula wala quwata illa billahil azim. Bacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali di tempat. Balik cepat.
Pembina apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya semata kita dapat melaksanakan apel Hari Santri Nasional tahun 2022. Dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tanpa aral suatu apapun. Amin. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Harapan semoga kita yang hadir di sini nantinya mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Forkopimcam Kecamatan Tanggung Gunung, Bapak Camat Tanggung Gunung yang diwakili oleh Bapak Sekcam, dan yang saya hormati Bapak Endan Ramil Kecamatan Tanggung Gunung yang diwakili oleh Bataud, dan lembaga-lembaga terkait jajaran pengurus di wilayah Kecamatan Tanggung Gunung. Yang saya hormati Rois Suryah, Ketua Tanfidiyah, dan jajaran pengurus MBC NU Kecamatan Tanggung. Yang saya hormati Kepala Desa sewilayah Kecamatan Tanggung Gunung, Ketua Ormas yang ada di Kecamatan wilayah Tanggung Gunung, Ketua dan seluruh jajaran pengurus Banom Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tanggung Gunung, segenap panitia Hari Santri Nasional, dan hadirin sekalian peserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2022 kepada masyarakat Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, khususnya kepada keluarga besar Nahdlin, dengan harapan semoga peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 ini benar-benar membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini meski dinilai kondusif, namun COVID-19 masih ada dan keberadaannya sangat nyata meskipun kita kurang menyadarinya. Oleh karena itu, saya tetap menghimbau kepada hadirin sekalian untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat secara disiplin, sehingga keseluruhan rangkaian kegiatan ini dapat ditunaikan dengan baik. Dan mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini, dan kita selalu diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita ketahui bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Hal ini merupakan salah satu wujud pengakuan negara atas jasa para kiai
para ulama dan para santri dalam konsistensinya mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Selain itu, menghargai jasa para santri untuk bangsa ini. Hari Santri Nasional juga dicanangkan agar generasi penerus dapat meneladani pengorbanan dan perjuangan para santri, para kiai, para pahlawan dalam memperkokoh keislaman dan keindonesiaan sekaligus. Dan kalau kita runut sejarah perjuangan rakyat Indonesia mulai Perang Diponegoro tahun 1925 sampai dengan dikeluarkannya resolusi jihad yang menjadi motivasi utama pecahnya Perang 10 November 1945. Semua itu dimotivasi oleh kiai, ulama, dan santri. Resolusi jihad NU tidak hanya sebagai pengobar semangat ulama dan santri, tetapi juga bertujuan mempengaruhi pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang akan menggagalkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika sampai saat ini kiai, ulama, dan santri tetap menjadi benteng utama untuk tetap menjaga tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya melalui momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit nasionalisme bagian dari iman perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa harus berpijak di atas tanah air. Oleh karena itu, Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari Santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kesederhanaan dan spiritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Singkatnya, santri harus siap mengemban amanah, yaitu amanah kalimatul haq, berani mengatakan iya terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan tidak, dan sanggup menyatakan tidak pada kebatilan walaupun semua orang mengatakan iya. Itu karakter dari santri. Bila di mana bumi, langit, dan gunung tidak berani memikulnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri juga hidup di tengah dunia digital yang tidak bisa dihindari. Internet adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar yang menghubungkan manusia sejagat dalam dunia maya. Ia punya aspek manfaat dan mudarat yang sama-sama besar. Internet telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam, tetapi juga digunakan untuk merusak harga diri dan martabat seseorang dengan fitnah dan berita hoax. Santri perlu memperalat teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya untuk menjaga agama, jiwa, nalar, harta, keluarga, dan martabat seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Subhanul Waton dan Sholawat Batar diikuti seluruh peserta apel.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah ridho ilah bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam walitlabil ma'unah wa ala man wassalabus salih. Al-Fatihah. Allahumma nawwir qulubana bin nuri wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Menyanyikan lagu syukur. Laporan Komandan Apel. Apel peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022 siap telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan.